kepala ini yang kembali memberikan saya kesempatan sektor waktu hampir 2 bulan kalau sedikit lagi perlu yaitu aktivitas untuk berbagai ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan siang hari ini kita boleh dapat sama-sama kembali berbuat bakti kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan tadi itu bikin saya terkenal. Sorry. Ini gimana kayak diri saya. Cuma itu lah beli dari saya. Ya. Ku yakin kau hadir di sini. Berita. Kalau Tuhan benar-benar datang, saya tidak tahu siapa yang masih bisa berdiri di sini. Ya. Kata Mol bilang, jangan panggil Tuhan. Kalau dia datang itu versi Mol. Kalau kita ambil ikut dia, kita sama-sama jadi Mol. Gitu. Ya, hari ini kita sama-sama boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal 23. Amsal 23, saudara cari di Amsal 22 dan sebelahnya 23. Ya. Saya baca di ayat yang ke-17. Ya. Berkata begini. Ayat 17, Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya, di dalam Yesus, firman Tuhan katakan masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ya. Itu sebabnya ayat 17 dikatakan jangan iri hati kepada orang-orang yang berdosa, yang mungkin mata jasmani kita melihat dia lebih baik dari kita, dia lebih berhasil dari kita, dia lebih diberkati daripada kita. Tetapi satu yang kita perlu percayai bahwa masa depan kita sudah Tuhan jamin dalam hidup saudara dan saya. Saya terlalu yakin, saya lebih baik mempercayakan hidup saya kepada Tuhan daripada kepada orang lain. Sebab firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin katakan bahwa pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Pengharapan itu sangat penting. Sebab apa? Tanpa pengharapan, orang dalam kondisi yang baik saja bisa mengalami keputusasaan. Kenapa orang putus asa? Karena hilang pengharapan. Orang yang tidak ada pengharapan yang baik-baik saja akan menjadi sakit-sakitan. Karena Amsal pasal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tapi begitu
ada sedikit secerca harapan bagi orang yang membutuhkan, maka saudara lihat, dia akan merasakan ada atau energi yang keluar dari dalam kehidupannya, yang membangkitkan dia untuk boleh menjadi kuat kembali. Contoh, ada jemaat kami sakit, dia ke dokter, baik-baik ke dokter. Pulang dari dokter, keadaannya semakin menurun, kondisinya menurun. Dia cuma merasakan sesak napas. Jadi periksa dokter paru-paru bilang, oh ini ada paru-parunya bermasalah. Periksa, suruh dokter paru-paru, suruh periksa ke dokter jantung bilang jantungnya ini ada masalah. Jantung bilang pergi kepada dokter ginjal bilang ginjalnya ada masalah. Pulang ke rumah tambah sakit, saudara. So tidak ada satu yang menguatkan dia. Tapi ketika saya katakan, Pak, yakin Tuhan pasti sembuhkan, gitu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara, doa 10 hari di Kapuk tuh dia ikut setiap hari sampai hari ke-9. Dia tetap ikut. Ada kekuatan yang baru ketika ada pengharapan yang kita katakan. Saudara, kalau orang yang sudah sakitan sudah datang besok, sakit apa? Aduh, saya kata dokter ini, tidak lama lagi besok bisa mati. Sebab apa? Perkataan kita ini tidak memberikan satu harapan yang baik. Tapi firman Tuhan katakan daripada pengharapan kita kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan hilang dan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Pertanyaan ini timbul dalam kehidupan kita. Bagaimana agar pengharapan kita tetap ada? Bagaimana pengharapan kita tidak akan hilang? Bagaimana supaya pengharapan kita tidak hilang? Dalam catatan saya nulis begini. Pastikan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana agar pengharapan itu tidak akan hilang? Pertama, pastikan bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Pengharapan kita itu bukan kepada sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada pengharapan yang pasti. Tuhan memberikan satu pengharapan yang pasti dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya membaca di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6 berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Satu-satunya pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita dikatakan berharap kepada hal-hal yang dikatakan oleh dunia, kepada manusia, kepada apa yang ada dalam dunia, maka kita akan tiba pada satu titik yang namanya kekecewaan. Saudara berharap sesuatu pada manusia, saudara berharap pada sesuatu yang ada dalam dunia, saudara nanti menemukan pada satu titik di mana saudara akan menemukan yang namanya kekecewaan. Karena tidak seperti apa yang kita harapkan yang ada dalam dunia ini. Saya mengutip dalam ayat yang berikut dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku adalah Allahku. Saya melihat dan mempelajari ayat ini, kemudian saya menemukan bahwa ini ungkapan yang diungkapkan oleh pemazmur adalah ungkapan iman yang dinyatakan jika sebelumnya Tuhan sudah menolongnya, maka di hari-hari ke depan Tuhan pasti akan menolongnya. Itu orang yang berpengharapan. Jika sebelumnya Tuhan sudah menolong saya, dia yakin bahwa di hari-hari ke depan
Tuhan pasti menolongnya. Dan kita sudah memiliki pengharapan itu. Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Teruslah kita berharap hanya kepada Tuhan. Diulang kembali pada ayat pasalnya yang ke-50, 43 ayat yang kelima, sama seperti itu. Seperti dikatakan oleh Mazmur dalam pasal 42 ayat ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Puji Tuhan. Pengharapan kita tidak salah, yaitu hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus Tuhan datang memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai domba-domba kesayangannya, sebagai domba-domba peliharaannya. Dikatakan dia memberi pengharapan bahwa dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Ditegaskan, pencuri datang itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang dengan memberikan nyawaku kepadamu. Dan Tuhan katakan, aku memberikan pengharapan hidup dalam kelimpahan. Luar biasa Tuhan itu. Sesuatu di sekitar kita mungkin mudah untuk berubah. Keadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita mungkin mudah untuk berubah. Dia ngomong A hari ini, besok berubah jadi B. Jangankan besok, sedikit waktu langsung berubah. Ya, berubah. Manusia berikan janji itu tidak akan pernah ditepati. Satu waktu saya layani seorang bapak yang sakit, saudara. Dia tinggal di Pondok Indah, hartanya banyak. Tapi sakit. Ketika dia ada masalah, dia mabuk, minum, mabuk. Sampai hatinya itu mengeras. Jadi berpengaruh, dan minuman itu hatinya jadi keras. Bolak-balik masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, tempatnya di VIP. Saya datang doakan dia. Doakan. Karena saya begitu istrinya lapor ke saya, oh doain dia. Bapak masuk rumah sakit, saya datang ke rumah sakit doain. Besok saya datang lagi doain. Karena dilihat saya pertama kali datang doain dia, begitu mau pulang, istrinya selipin amplop. Saya bilang, Bu, saya bukan cari ini. Saya memang gak punya. Saya bukan cari uang. Saya hanya datang untuk berdoa. Tuhan suruh saya datang untuk berdoa. Itu saya gak perlu. Mampu. Udah begini, dia ketika diketahui suaminya agak sedikit bilang, jangan dikasih aja. Saya bilang, tidak. Hari keberapa saya datang, kemudian dia bilang begini, Bro, orang Tionghoa, Bro, bilang agak susah kan, Bro, harusnya Bro, gitu. Jadi karena dia selatan sedikit, Bro, saya berkata bahwa begini, kalau saya sembuh, saya bikin yayasan. Dia punya yayasan ada di Cikini, Jalan Raden Saleh itu, bukan Raden Saleh depan juga, Raden Saleh di Cikini. Dia punya yayasan Kristen. Dia punya gedung ruko itu ada 4 ruko dijadiin satu. Sekarang dipakai 34 apa 32 gereja yang pakai gedung dia itu gratis, dikasih dia pakai. Gereja mana dia pakai gratis, dia tidak pungut biaya gitu. Kalau saya sembuh keluar rumah sakit, saya bikin yayasan, nanti dulu pegang ya. Secara manusia, saya pikir yayasan apa pula Pak, saya bilang, udahlah,
Saya tidak pentingkan itu, Bapak mau ngomong apapun yang saya perlukan, Bapak cepat keluar dari sini. Gitu. Dalam hati saya, capek, pula saya datang dari Karangtengah, bolak-balik di Siloam, situ kebun gitu. Ya Pak, iya, oh iya dulu. Keluar dia rumah sakit. 2 hari kemudian dia masuk lagi. Saya datang lagi. Sama benar, seperti menjanjikan sesuatu. Secara manusia mungkin hati saya bisa terpengaruh, tapi saya ingat firman Tuhan berkata, itu keadaan di dunia itu tidak ada yang pasti. Ingat baik-baik, manusia itu cepat berubah. Gitu. Itu terakhir dia masuk rumah sakit. Saya pas di minggu pertama, saya layanan perjamuan. Habis layanan perjamuan hari Minggu, hari Senin saya datang, dia sudah mau keluar hari itu. Saya bilang begini, Pak, ini terakhir masuk sakit. Jangan sampai masuk lagi ya. Stop. Kita berdoa. Perjamuan tadi kemarin itu sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ini yang terakhir rumah sakit dan tidak akan balik lagi. Benar saudara, mau balik. Tuhan jemput balik. Hari Rabu Senin keluar, hari Rabu dia Tuhan keluar pulang. Aduh, saya bilang, saya mau ngomong jadi takut terakhir. Dia bilang terakhir ya Tuhan. Nah, perhatikan begini. Di dalam Roma pasal 10 saya membaca begini. Dalam ayat yang ke 11. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa begini. Karena kitab suci berkata, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan, saudara percaya dan yakin penuh kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Hidup saudara akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita jangan ragu untuk berharap kepada Tuhan. Pasal 3 dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, saya membaca di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-20. Ratapan pasal 3 ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu, Tuhan adalah bagianku dan kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Takkan pernah habis rahmat-Nya bagi saudara dan saya setiap hari. Tuhan berikan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Makanya dikatakan, aku berharap kepada Tuhan. Biarlah jiwaku berharap kepada Tuhan. Karena selalu baru setiap pagi. Kepada siapa? Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya setiap pagi kami berkumpul keluarga, sisi rumah tangga, kami ajak berdoa anak istri untuk bersyukur kepada Tuhan. Buat apa? Tuhan bisa bangunkan pagi hari untuk menikmati rahmat Tuhan yang baru akan kita jalani di sepanjang hari. Bersyukur kepada Tuhan karena pengharapan kita hanya ada kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar supaya pengharapan itu tidak akan hilang? Pastikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kedua, pengharapan kita ada di dalam firman Tuhan.
Pengharapan kita ada di dalam firman Tuhan. Saudara, kita harus menerima apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, suka tidak suka, sebagai orang percaya, kita harus menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara harus yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan seisi dunia ini, firman Tuhan katakan, berfirmanlah dia, maka jadilah segala sesuatu. Artinya oleh firman bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Dan sungguh berkuasa. Mazmur pasalnya 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-43. Apa yang dikatakan? Janganlah sekali-kali mencabut firman berkenaan dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Kita harus menjaga agar firman Tuhan ada selalu dalam mulut kita. Makanya saya ajarkan pada anak saya selalu harus perlu katakan firman Tuhan itu. Saudara berdoa, kalau tidak mengatakan firman, tidak akan terjadi. Saudara berdoa, imani akan percaya pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan juga berharap kepada kuasa firman Tuhan. Maka itu kan terjadi. Makanya jangan sampai dari mulut kita ini tidak ada firman yang keluar. Ya kan? Kalau jangan sampai terjadi ada bapak-bapak katakan, tinggal di rumah ibu stereo, jadi lebih ramai yang di rumah. Itu. Kenapa ada di rumah, Pak? Radio di rumah lagi stereo. Wah, ganti mono aja. Jadi firman katakan, Mazmur 119 ayat 43 katakan, biarlah dari mulut kita selalu keluar firman. Karena dari firman itu ada hukum-hukum Allah yang keluar. Pasal 119 ayat 45, ayat 49. Aku menaikkan tanganku kepada permintaan-permintaanmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan. Oh bukan. Ayat 9, maaf. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Dari setiap firman yang saudara punya, yang saudara imani, yang saudara harapkan, maka dari setiap firman itu akan menambah iman percaya saudara. Karena Roma mengatakan hal itu. Iman timbul dari pendengar akan kebenaran. Jadi jangan bermain dengan firman Tuhan. Selain saudara berharap kepada Tuhan, firman Tuhan itu adalah pengharapan saudara. Itulah sebabnya saya bangga kita menjadi orang percaya yang terus dipelihara oleh Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu ada dalam hidup saudara, firman Tuhan itu akan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang 10, kalau saudara membaca situ di dalam, ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Ya, setiap pagi dia diletakkan di depan pintu gerbang gereja, depan pintu gerbang bait Allah, dengan apa? Mengharapkan belas kasihan orang. Tetapi ketika dikatakan ketika Petrus dan Yohanes masuk dalam bait Allah itu dan menemukan orang yang lumpuh, apa yang dikatakan? Emas dan perak tidak ada pada, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus
pengharapan yang dia berikan. Bangkit dan berjalanlah. Apa yang dibuat orang itu? Saudara baca dari ayat 1 sampai 10. Dia kemudian bangkit dan dia berlari. Kemudian firman Allah katakan dalam rumah Tuhan dia melompat. Ya, saya melompat saya. Saya lihat di sini ngepel. Dia lari. Dia mau. Kenapa? Dia dapatkan satu pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalan. Saya perhatikan saudara. Seringkali kita lemah di dalam firman Tuhan. Kita anggap sepele. Tapi ini punya kandungan kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, kalau kau percaya, maka itu akan terjadi. Itu firman Tuhan. Apa yang kita alami? Kita dalam keadaan lemah, yakin firman Tuhan. Kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia yang berfirman, maka segala sesuatunya terjadi. Yang susah dihiburkan, apatah lagi yang sakit. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Itu firman Tuhan loh. Iya kan? Jadi pengharapan kita selain kepada Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kita berharap kepada firman Tuhan yang di dalamnya berisikan isi hati Allah dan hukum-hukum Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Kalau dia katakan dia akan menolong kita, dia pasti akan menolong. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 ayat 44. Wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Pengharapannya di mana? Ketika dia tahu ada Tuhan datang. Dia cuma minta asal ku jamah jubahnya. Dia nggak minta asal ku jamah kakinya, ku jamah tangannya. Kita tidak ketemukan perkataan asal Tuhan menjamah saya pasti semua, tidak. Asal ku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Luar biasa. Saya akhiri dengan satu kesaksian sudah. Ya. Ini sudah lama. Tapi saya teringat waktu saya merenungkan firman Tuhan. Di gereja pusat itu ada yang namanya Ibu Esther Sukesi. Ingat ya? Ibu suaminya Pak, istri Pak Daniel Mute. Itu waktu dia masih punya ibu muda, saudara. Waktu dia lagi hamil, masih hamil 6 bulan kalau tidak salah, 6 bulan nih. Saya ditelepon sama tantenya, Ibu Carmila, bahwa ibu itu sakit, ada di ICU. Nah, dia lagi hamil tua kayaknya ya, hamil tua. Dia harus istirahat di rumah sakit. Jadi takutnya kalau dia ada apa-apa langsung dirawat di rumah sakit. Jadi dia istirahat dulu karena dia perawat di rumah sakit itu sudah seorang ibu muda. Rupanya waktu dia di rumah sakit, dia pagi-pagi mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh. Jatuhnya kenapa saudara? Jantungnya berhenti. Beri. Jantungnya berhenti. Dan itu sempat berhenti beberapa menit. Jadi dari kamar itu dibawa lari ke ICU. Saya kalau itu kamar ini kalau yang sudah bawa lari ke ICU. Nah, ditelepon lah tantenya. Kebetulan saya dekat situ. Pergilah saya sudah. Itu kebetulan rumah sakit itu dekat dengan rumah saya. Saya pergi sudah. Karena saya pendeta, saya punya password untuk masuk di ruang ICU kapan waktu, sekalipun tidak ada jam besuk. Gitu. Jangan ada pernah halangi pendeta masuk ruang ICU. Saya pernah dilarang itu. Iya benar. Security bilang, Bapak mau kemana? Saya mau ke ICU. Tidak bisa Pak, ini udah besuk. Saya bilang kalau sampai orangnya mati, you tanggung. Saya mau masuk berdoa loh. Saya bilang, oh iya silakan Pak. Jadi saya masuk sudah. Dan belum jam besuk. Masuk saya lihat suaminya itu
nangis. Saya tanya, istrinya dirawat di mana? Bilang itu om yang banyak dokter bolak-balik itu sudah. Oh ke sana aja, saya nggak berani lihat. Pergilah saya saudara. Itu kalau ditanya saya bilang lihat ibu itu, saya boleh bilang dia mayat hidup sih sebenarnya. Pergilah saya lihat. Udah ditutup handuk putih. Saya dari jauh saya bilang dalam hati saya sebelumnya, Tuhan ini orang hidup nggak sih? Udah, maaf bicara. Jadi ibu itu rupanya di telanjangi kemudian ditutup handuk. Handuk itu direndam di es. Handuk itu dipakai tutup badannya, gitu. Saya pegang handuk itu, dingin banget. Saya pikir orangnya yang dingin, handuknya yang dingin. Terus saya tanya sama dokter yang balik, dok, ini kenapa? Dokter yang cerita, ibu ini kamar mandi jatuh dan jantungnya sempat berhenti beberapa menit. Makanya kami bawa ke sini untuk pompa kembali jantungnya. Bapak yang apa? Dokternya bilang, kami belum tahu sebab kami mau bawa turun ke bawah. Dia ada di ICU itu ada kalau nggak salah di lantai 3 di Geraha Kedoya. Dia mesti dibawa tempat CT scan. Di ICU itu mesinnya kemana-mana. Saya lihat itu selang udah kemana-mana. Makanya nanti saya, Tuhan ini orang hidup nggak sih? Saya ulang lagi nanya, Tuhan benar. Ada suara keluar dan dilewati dengan saya. Hidup. Hidup saya bingung. Ini hidup nggak sih? Soalnya itu bilang hidup. Sekarang waktunya kamu berdoa. Tuh dalam hati saya berperang, Tuhan siapa sih saya ini? Tidak ada apa-apanya. Tapi saya dengar itu satu pengharapan yang luar biasa. Tuhan ini. Saya tanya dokter yang rawat, kenapa tidak dibawa turun sekarang? Pak, di ICU itu lengkap. Saturasi dia itu, jantung dia itu hanya 12 sampai 20. Tidak bisa dibawa turun. Kalau dia 45, kita bawa turun. Karena dari sekian banyak mesin yang ada itu, harus dipindahkan satu mesin yang kecil untuk dibawa ke bawah. Kalau dia bukan 45, nggak bisa. Wah, saya bilang ini waktunya Tuhan kerja. Saya kumpul, ajak ibunya. Ada ibunya. Ayo, Bu. Ayo berdoa. Waktu berdoa, saya mendengarkan suara banyak sekali orang berdoa. Dan situ roh Tuhan turun. Saya pikir dalam hati saya lagi berdoa, ini suara dari mana ini yang datang? Apa banyak yang berdoa? Gitu. Begitu saya buka mata, kami hanya ada 5 orang. Saya, ibunya, ada dokter 1, 2 perawat. Kebetulan dokter yang perawat itu orang Kristen dan dokter itu Kristen. Tapi kayaknya ruang itu penuh orang berdoa. Habis berdoa, dia naik sampai 45, 46, 47. Semua peralatan dicabut, ditaruh di mesin yang kecil buat bawa turun ke bawah. Dibawa ke CT scan tempat. Sampai situ selesai? Enggak. CT scan. Suaminya bilang begini, kata dokter, anaknya harus digugurin. Aduh, dia tanya saya, gimana om? Aduh, ini jemaat orang bukan jemaat saya. Saya bilang begini, kamu kontak ibu gembala. Kalau ibu gembala bilang oke, kuburan. Tapi kalau tidak, jangan. Ibu gembala sepaham sama saya, jangan digugurin. Itu anak tetap hidup sampai hari ini, anak itu. Tuh, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita mengatur lewat firman Tuhan. Saya tidak tahu firman Tuhan apa yang saudara dapat setiap hari. Makanya saya ajarkan kepada jemaat setiap pagi baca firman Tuhan.
Apapun bentuknya, apapun alasannya, kita baca firman Tuhan. Dan saudara harus percaya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ketika dia berjanji untuk memberkati saudara, dia akan berkati. Ketika dia berjanji untuk menyembuhkan saudara, dia pasti akan bekerja dan akan menyembuhkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama angkat pujian